semua, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang materi sebelumnya pada kelompok aku, yaitu kelompok 3 tentang perluasan dari vertebrata. Jadi sebelum itu, perkenalkan, nama aku Sultana Rahmalia, aku dari biologi kelas B. Sebelum itu, mari kita saksikan videonya. Bye-bye! Jadi, hewan dibagi menjadi beberapa istilah, salah satunya yaitu hewan vertebrata. Apa sih hewan vertebrata itu? Nah, secara dasar vertebrata ini bisa diartikan dengan hewan bertulang belakang. Namun, apakah ciri-ciri dari vertebrata ini hanya bertulang belakang? Yuk, kita bahas, simak video ini sampai selesai. Hewan vertebrata masuk ke dalam subfilum dan Chordata, gimana mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, habitat dari vertebrata ini bisa dijumpai di berbagai tempat, yaitu bisa di air, udara, dan juga darat. Sumber makanan dari hewan vertebrata ini bisa diperoleh dari induknya, seperti menyusui, kemudian dari hewan lain seperti berburu dan tumbuhan, tergantung jenis hewannya yang memakan tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat nih ciri-ciri dari hewan vertebrata. Yang pertama, ia memiliki saraf pada otak dan susunan tulang belakang. Yang kedua, ia bernapas dengan paru-paru kulit dan insang. Kemudian, ia mempunyai kelenjar bundar dan endokim yang bisa menghasilkan hormon pengendali. Lalu memiliki segmen tulang belakang. Kemudian, tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan 2 pasang alat gerak. Pada beberapa spesies, ada juga yang memiliki ekor. Lalu, sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus dan terdapat kelenjar pencerna. Kemudian, terdapat ginjal sebagai alat ekskresi, kemudian terdapat pasang alat reproduksi. Lalu, hewan vertebrata ini bernapas menggunakan paru-paru kulit dan insang. Kemudian, susunan sistem peredaran darah pada hewan vertebrata ini terdiri dari sel-sel darah dan jantung. Lalu selanjutnya, sistem gerak pada hewan vertebrata ini menggunakan rangka dan otot. Nah, itulah dari ciri-ciri hewan vertebrata. Mari kita saksikan berikutnya. Selanjutnya adalah beberapa hewan yang tergolong dalam hewan vertebrata, yaitu yang pertama ada Pisces. Nah, ikan adalah salah satu jenis hewan vertebrata di mana rangka ikan ini tersusun dari tulang keras dengan kandungan kalsium fosfat yang membuat hewan ini masuk ke dalam kelompok vertebrata. Adapun beberapa contoh dari jenis ikan yang masuk ke dalam vertebrata, yang pertama ada ikan mas, kemudian ada ikan cupang, ikan kakap merah, ikan bandeng, dan masih banyak jenis ikan lainnya. Yang kedua ada amfibi. Seperti yang kita tahu bahwa amfibi ini merupakan hewan yang bisa tinggal di 2 tempat, yaitu di air dan juga di darat. Beberapa contoh hewan yang masuk ke dalam vertebrata, yang pertama ada katak hijau, katak pohon, dan juga salamander. Kemudian hewan selanjutnya yang masuk ke dalam vertebrata adalah reptil. Reptil itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu melata. Nah, hewan melata ini memiliki kulit yang keras dengan sisik dari keratin atau zat tanduk. Seperti yang kita tahu, contoh-contohnya ada reptil yang masuk ke dalam vertebrata. Yang pertama ada bunglon, lalu kadal, selanjutnya ada ular sanca, dan terakhir ada buaya muara. Selanjutnya hewan vertebrata yang masuk ke dalam vertebrata adalah aves. Aves sendiri yang sering kita sebut sebagai unggas. Nah, aves atau unggas ini termasuk hewan vertebrata yang memiliki paruh dan juga bulu. Paruh unggas terbuat dari zat keratin. Selain itu, unggas juga memiliki sayap untuk terbang. Tapi ada beberapa unggas yang sayapnya tidak dapat dipakai untuk terbang. Berikut ini adalah beberapa contoh hewan aves yang termasuk ke dalam vertebrata. Yang pertama ada ayam, lalu ada burung. Selanjutnya ada burung unta, burung pipit, pinguin. Yang terakhir ada mamalia. Mamalia sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama menghasilkan susu untuk makanan anaknya yang diproduksi oleh kelenjar susu. Selain itu, mamalia memiliki rambut dan juga mempunyai daun telinga. Contoh-contoh dari mamalia itu tersendiri adalah yang pertama kanguru, kuda, badak Sumatera. Nah, itulah tadi hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok vertebrata. Sekarang kita lihat apa sih perbedaan antara vertebrata dan juga invertebrata. Oke, kita lihat perbedaannya. Yang pertama, hewan invertebrata ini memiliki tulang belakang, sementara hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, untuk ukuran tubuh hewan vertebrata umumnya
lebih besar dibandingkan dengan hewan invertebrata. Selanjutnya, sistem organ hewan vertebrata ini lebih kompleks, beda dengan hewan invertebrata yang struktur tubuhnya lebih sederhana. Lalu, kalau pernapasan, hewan vertebrata ini menggunakan paru-paru insang dan kulit, sedangkan hewan invertebrata bernapas dengan trakea. Selanjutnya, hewan vertebrata ini memiliki exoskeleton atau rangka luar, sedangkan vertebrata dia tidak memiliki. Nah, kalau kita lihat dari cara perkembangbiakannya, kalau hewan vertebrata ini dia dibagi menjadi 3, yaitu ada vivipar, ia melahirkan, kemudian ada ovipar, ia bertelur, dan terakhir adalah ovovivipar. Ini hewan yang bertelur dan melahirkan. Sementara itu, kalau hewan vertebrata ini berkembang biak dengan cara membelah diri, fragmentasi atau membagi tubuhnya, lalu membentuk tunas dan membelah diri secara ganda yang menghasilkan sperma. Nah, itulah tadi perbedaan antara vertebrata dan juga invertebrata. Sekaligus untuk menutup sesi kita. Sekian dari saya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.